dulu ya anak. Ya, Bu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ya, Bu. Kita berdua siapkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Krisna. Semoga dengan berdoa ini pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Nah, selanjutnya kita akan melakukan absensi dulu ya. Ya, Bu. Coba dilihat samping kanan kirinya, ada nggak teman yang nggak masuk? Masuk semua ya. Semoga anak-anak semua diberi kesehatan dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang Indonesia kaya akan hayatinya. Siapa yang tahu kemarin kita belajar tentang apa? Minggu kemarin? Apa? Ayo, letak geografis. Nah, sebelumnya kita akan bernyanyi lagu nasional yaitu dari Sabang sampai Merauke. Ada yang sudah hafal? Mas Krisna sudah hafal, yang lainnya? Yuk kita menyanyikan bersama-sama ya, biar hafal semua. Yuk berdiri semuanya, biar semangat. Yuk, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berdekat pulau-pulau, sambut menyantum menjadi satu, itulah Indonesia. Baik, terima kasih anak-anak. Nah, lagu dari Sabang sampai Merauke ini menunjukkan betapa luasnya kekayaan di Indonesia. Setiap daerah itu memiliki makhluk hidup yang berbeda-beda. Nah, inilah yang disebut dengan keanekaragaman Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan melihat video terlebih dahulu ya. Jangan lupa diperhatikan. Nanti kalau ada hal-hal yang baru atau pertanyaan yang muncul setelah kalian melihat video ini, nanti ditulis, disampaikan setelah videonya selesai. Ya, boleh. Ya. Semuanya ikut. Yang diperhatikan ya anak-anak. Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan keanekaragaman hayatnya. Sebagai negara membuat sampah tidak kita menjadi rumah berbagai jenis flora dan fauna, baik itu daerah maupun pulau. Selain itu, Indonesia juga memiliki beraneka macam suku. Keanekaragaman hayat menerapkan tentang berbagai macam kehidupan. Bisa keanekaragaman genetik atau sifat, jenis atau spesies, dan ekosistem. Yuk, kita belajar bersama mengenai ketika keanekaragaman ini. Keanekaragaman hayat. Anak, coba amatilah gambar ini. Makhluk hidup apa saja yang kalian temukan? Di mana saja mereka bisa hidup? Macam-macam makhluk hidup yang kalian temukan merupakan keanekaragaman jenis. Makhluk hidup ini juga bisa hidup di lingkungan yang bermacam-macam. Ini merupakan keanekaragaman ekosistem. Lalu, bagaimana dengan keanekaragaman genetik? Mari amati teman-teman yang ada di kelas kalian. Walaupun masuk dalam satu jenis makhluk hidup yang disebut manusia, tetapi manusia berbeda-beda. Ada yang berkulit putih, sawo matang, kuning langsat, atau hitam. Rambutnya pun ada yang rungut, keriting, atau pikal. Walaupun dalam satu keluarga, perbedaan-perbedaan tersebut bisa kalian temukan. Inilah yang dinamakan keanekaragaman genetik. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat terjadi karena dalam setiap makhluk hidup terdapat dan atau beberapa sifat yang mempengaruhi sifat-sifat manusia, termasuk sifat fisik. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Keanekaragaman fauna Indonesia bisa terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah tengah dan timur atau Australis. Wilayah tengah bisa juga dengan wilayah pelaminan yang memiliki ciri khas tersendiri. Wilayah timur memiliki kemiripan dengan flora dan fauna di Australia. Adapun wilayah barat memiliki kemiripan dengan flora dan fauna di Asia. Flora di Indonesia Barat. Wilayah ini memiliki curah hujan yang tinggi sehingga floranya beraneka-ragam. Pada wilayah ini terdapat tanaman yang hidup di tanaman seperti mati, keruing, rotan, dan jati yang bisa diberikan kali pertukaran. Selain itu, ada tanaman bening, hutan bakau, dan rawa. Warna di Indonesia Barat mengalir punya memiliki karakteristik berbagai besar seperti gajah, badak, rusa, kerbau, dan sebagainya. Terdapat juga berbagai primata seperti kanta, wawancara, dan orang rakit, ular, kadal, biawak, buaya, dan sebagainya. Burung hantu, elang, merak, dan sebagainya. Ikan, berbagai macam ikan tawar seperti musuh makam, ikan awana, dan sebagainya. Flora di Indonesia Tengah, curah hujan rendah dan relatif kering membuat flora di wilayah ini
didominasi oleh sifat tropis dan samar. Contoh flora tipografia antara lain anggrek, cengkeh, cendana, pala, dan timun. Flora daerah pantai akan mirip dengan flora di wilayah timur, sedangkan flora timur memiliki lebih panjang yang ada di barat. Fauna Indonesia jumlahnya berdasarkan wilayah barat dan mamalia, anoa, babi, rusa, monyet hitam, usus, tarsius, dan sebagainya. Reptil, komodo, buaya, biawak, ular, dan sebagainya. Burung, maleo, kakatua, buri, rantau, dan sebagainya. Flora di Indonesia Timur didominasi oleh hutan hujan tropis, hutan musik, dan hutan batok di daerah pesisir. Contohnya, atau pohon sagu, fikus, jati, barbau, dan sebagainya. Fauna di Indonesia Timur memiliki karakteristik ukuran tubuh yang tidak terlalu besar dan mamalianya beragam. Mamalia, usus, kanguru, wallaby, lada pilihan, dan kelelawar. Reptil, kadal, buaya, biawak, ular, dan sebagainya. Burung, cendrawasih, kasuari, duri, maleo, dan sebagainya. Pemanfaatan dan sebagainya. Tentunya, masyarakat cenderung memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Oleh karena Nah, sudah ya anak-anak. Ini tadi video tentang keanekaragaman hayati dan keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Nah, tadi kan sudah memperhatikan videonya. Ibu juga sudah meminta untuk anak-anak jika ada pertanyaan untuk dituliskan tadi. Ya, nah, siapa di sini yang ada pertanyaan? Saya pertanyaan. Saya. Ya, Mbak Adina, apa pertanyaannya? Apa perbedaan? Ya, antara perakaman gen. Dan terus spesies dan ekosistem. Contohnya, ya. Lanjut, ada yang mau bertanya lagi? Ya, pertanyaannya. Apa saja tentang tumbuhan khas Indonesia? Environment, ya. Ada lagi mau bertanya? Apa saja sama bagi keanekaragaman hayati di Indonesia. Dan apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi hewan dan tumbuhan di Indonesia. Nah, karena kalian sudah merumuskan pertanyaan-pertanyaan, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya anak-anak. Ya. Nah, dari Mbak Lala sampai Mas Fahri itu kelompok 1. Terus Mbak Iva sampai Mbak Felita itu kelompok 2 dan Mbak Vera sampai Mbak Indira itu kelompok 3. Ya, di sini Ibu akan membagi kalian lembar kerja ya, duduknya melingkar ya. Saya nggak punya kelompok, Bu. Kan tadi sudah disebutkan Mbak Lala sampai Mas Fahri. Ibu membagi lembar kerjanya dulu. Jangan lupa diskusi. Nah, di sini setiap kelompok itu kalian mencari informasi di buku yang sudah diberikan dari sekolah itu juga bisa. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian sebutkan tadi ya. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, ini di lembar pertama pada LKPD-nya itu ada soal uraian. Ada 5 soal uraian, nanti dikerjakan dengan tepat. Nah, kalau yang lembar kedua ini ada soal tentang flora dan fauna yang ada di Indonesia. Tadi udah dijelaskan di video ya.
Ya, bisa dicari informasinya, diolah datanya. Ayo udah belum? Sudah, Bu. Udah semua ya? Ya, sekarang kita buktikan apakah jawaban dari anak-anak itu benar semua apa tidak. Di bawah 1, 2, dan 3 ya. Siapa yang mau maju? Mas ini, Mas Fari. Mas Fahri mau maju? Ya. Sama kita konsepnya di bawah ya, ini dijelasin. Penjelasannya kan sudah ada tadi. Sudah sama Mbak. Ya, boleh. Ayo langsung Mbak Kinan. Apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Perbedaan yang terdapat di antara makhluk hidup mencakup keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Sebenarnya perbedaan antara keanekaragaman gen dan keanekaragaman jenis. Keanekaragaman gen terjadi dalam satu spesies, sedangkan keanekaragaman jenis terjadi antara spesies. Sebutkan 3 contoh keanekaragaman ekosistem yang ada di Indonesia. Hujan tropis, padang rumput, hutan bakau, terumbu karang, dan sawah. Betul. Gimana yang lain? Sama Betul, tadi sama. Nomor 4, mengapa keanekaragaman makhluk hidup penting bagi manusia? Karena menyediakan sumber pangan, obat-obatan, bahan industri, dan menjaga keseimbangan alam. Betul. Apa yang dapat dilakukan manusia untuk melestarikan keanekaragaman makhluk hidup? Reboisasi, tidak membunuh satwa liar, menjaga habitat alami, dan mengurangi pencemaran. Ya, betul sekali. Gimana yang lainnya? Ya. Selanjutnya bisa dijelaskan untuk peta konsepnya. Konsep buat apa? Buat tingkatan keanekaragaman hayati. Ya. Pertama yang atas sendiri itu ada keanekaragaman ekosistem. Apa sih keanekaragaman ekosistem itu? Keanekaragaman ekosistem adalah keberagaman lingkungan tempat hidup makhluk hidup. Contohnya hutan hujan tropis, padang rumput, terumbu karang, dan hutan bakau. Terus yang tingkatan kedua ada keanekaragaman spesies. Keanekaragaman spesies adalah keberagaman berbagai jenis makhluk hidup yang berbeda dalam suatu wilayah. Contohnya harimau, singa, terus kucing, gajah juga. Terus tingkatan yang keempat ada keanekaragaman gen. Apa sih keanekaragaman gen itu? Keanekaragaman gen adalah variasi sifat yang dimiliki oleh makhluk hidup dalam satu spesies yang sama. Contohnya warna bunga mawar yang berbeda-beda, terus perbedaan corak pada kucing meskipun satu jenis. Ya, terima kasih sudah itu semuanya. Ya, boleh. Yuk kelompok gue bisa dijelaskan kalau Datanya, datanya. Bu. Nah, betul, Pak. Konsepnya apa? Ya, ini peta konsepnya belum dijelaskan nanti ada apa aja itu.
Kemudian di Indonesia Tengah ada anggrek, ceda, dan cengkeh. Impala, eboni, sabana, dan teka tropis. Kemudian di Indonesia Timur ada kebun sagu, matoa, gawuk, tikus, kemudian hujan tropis dan hutan bakau. Ya, betul sekali ya. Bagus gak ini peta konsepnya dibuat dari kelompok 2? Ya, silakan duduk kembali ya kelompok 3 sekarang. Sama depan. Bisa dijelaskan terkait peta konsepnya ya. Kalian membuat apa dan terjawab nggak pertanyaan kalian tadi? Ya, sekarang punya kelompok 3 ya. Peta konsepnya ada ancaman dan pelestarian. Ancaman dan pelestarian apa? Keanekaragaman hayati. Ancamannya ada kemudian penggunaan hutan sama polusi. Ya. Kalau upaya pelestarian itu ada revitalisasi, perlindungan siswa desa sama nasional. Ya, betul sekali anak-anak. Nah, sekarang ada yang bisa menyimpulkan tidak? Hari ini kita belajar tentang apa? Ya, keanekaragaman hayati. Ada perbedaan apa aja keanekaragaman hayati? Ya, spesies dan ekosistem. Terus kalau flora dan faunanya? Flora fauna di Indonesia bagian barat itu ada meranti, keruning, rotan, jati. Terus faunanya juga ada badak, gajah, banteng, kerbau, rusa. Itu ya anak-anak. Terus kalau di Indonesia Tengah ada yang tahu? Saya Ya. ada anggrek, cendana, cengkeh, semuanya. Ya. Faunanya ada anoa, ada komodo, ada nuri, ada nangka. Ya, kalau di Indonesia Timur siapa yang tahu? Ada pohon sagu, Terus ada pohon matoa, ada mas ada bau. Kalau faunanya di Indonesia Timur apa? Yang berkantong itu? kanguru, Kanguru. komodo, Ya, walabi. Terus ada buaya, ada cendrawasih. Cendrawasih itu di Papua kan, di Indonesia Timur kan. Ada burung kasuari juga itu di mana? Di Indonesia bagian timur. Nah, karena anak-anak sudah bisa menyimpulkan pembelajaran dari ini, sebelum kita tutup, Ibu akan memberi kalian tugas untuk minggu depan. Ya. Kalian jangan lupa di rumah belajar tentang keanekaragaman sumber daya alam yang ada di Indonesia. Itu tumbuhan-tumbuhannya yang bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk pangan, untuk obat-obatan seperti itu ya anak-anak. ya Bu. Ya, karena waktunya sudah habis, kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa bersama-sama. Ya, dipimpin oleh kepala kelasnya. Ya Bu, Tuhan siapkan Alhamdulillah.